Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Anissa Sani Nabila dari Prodi PBSI Fakultas FKIP Universitas Jember yang akan mengajak saudara mendalami bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Emang bisa? Yuk kita bahas. Banyak ahli bahasa berpendapat bahwa bahasa Indonesia sangat berpotensi menjadi bahasa internasional. Bahkan, Collins pada tahun 2005 telah menunjukkan betapa potensialnya bahasa Indonesia menjadi bahasa dunia atau bahasa internasional. Di samping itu, saat ini sudah banyak ahli atau komunitas sarjana dari mancanegara yang mengkhususkan dirinya mempelajari bahasa Indonesia. Selain itu, kepotensialan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dapat dilihat dari beberapa faktor yang mendukung atau yang memengaruhinya. Secara garis besar, faktor tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni berasal dari bahasa itu sendiri atau biasanya disebut dengan istilah faktor intrabahasa, dan faktor yang berasal dari luar bahasa itu sendiri atau biasa disebut dengan istilah faktor ekstra bahasa. Pengelompokan itu sebenarnya tidak dapat dipisahkan secara tegas karena antara faktor intrabahasa dan faktor ekstra bahasa kadang-kadang hadir bersama-sama. Pengelompokan itu akan memudahkan secara pandangan kita terhadap potensi bahasa Indonesia menuju bahasa internasional. Nah, apa-apa aja sih yang termasuk ke dalam faktor intrabahasa? Faktor intrabahasa antara lain meliputi sistem bahasa. Sistem bahasa Indonesia dapat dikatakan sudah mapan, artinya beberapa aspek yang terkait dengan bahasa Indonesia sudah diatur dan sudah dibakukan. Bahasa Indonesia telah memiliki sistem ejaan yang mapan, yakni dengan diberlakukannya ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, yang terkenal dengan singkatan EYD. Buku panduan pun sudah diterbitkan dengan judul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Dengan demikian, dari segi tata tulis, bahasa Indonesia telah memiliki aturan yang baku. Di samping itu, untuk mengantisipasi pengaruh bahasa lain dan untuk pengembangan peristilahan bahasa Indonesia juga telah diterbitkan buku Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Penulisan bahasa Indonesia tidak menggunakan salah satu huruf daerah yang ada di Indonesia. Penulisannya menggunakan huruf Latin yang sudah digunakan secara internasional. Hal itu memungkinkan bahasa Indonesia mudah dipelajari karena lafal sesuai dengan lambang hurufnya. Bahasa Indonesia juga relatif mudah beradaptasi dengan istilah asing dengan melakukan penyerapan, termasuk istilah bahasa Indonesia yang menyerap banyak bahasa Inggris. Pembakuan lainnya adalah dengan pembakuan kaidah bahasa yang tertuang dalam buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia ini pun sudah beberapa kali mengalami revisi. Terakhir terbit edisi ketiga tahun 2003. Dari buku itu, siapapun bisa dapat dengan mudah mempelajari bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah faktor ekstra bahasa. Faktor ekstra bahasa dapat digolongkan ke dalam dua kelompok, yakni faktor yang dapat memengaruhi secara langsung dan faktor yang dapat memengaruhi secara tidak langsung. Faktor ekstra bahasa yang dapat memengaruhi secara langsung adalah dengan jumlah penutur bahasa Indonesia dan sikap penutur bahasa Indonesia. Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia ini merupakan modal yang sangat berarti untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Memang, tidak semua penduduk Indonesia dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia secara aktif, tetapi hampir semua penduduk Indonesia mengerti bahasa Indonesia. Untuk dapat mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, tentu saja perlu diciptakan sikap yang positif dari penutur bahasa Indonesia itu sendiri. Sikap yang positif penutur terhadap bahasa Indonesia tersebut ditandai dengan kesenangan orang Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia yang secara baik dan benar. Apabila penutur tersebut telah senang menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, tentu saja mereka akan setia menggunakannya. Kesetiaan penutur menggunakan bahasa Indonesia ini akan membangkitkan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Itulah yang disebut sebagai penutur yang memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Faktor eksternal bahasa Indonesia dapat memengaruhi secara tidak langsung apabila daya tarik kekayaan alam budaya Indonesia
kekayaan bahasa Indonesia ini kan sangat melimpah, merupakan daya tarik bagi pelaku ekonomi dari mancanegara untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan banyaknya pelaku ekonomi dari mancanegara yang berinvestasi di Indonesia ini, mau tidak mau akan berdampak pada banyak orang asing untuk masuk ke Indonesia. Hal itu dapat berdampak pula pada banyaknya orang asing yang harus mempelajari bahasa Indonesia. Saat ini sudah banyak perguruan tinggi atau lembaga pendidikan, terdapat 219 lembaga dan 74 negara baik dalam negeri maupun luar negeri yang menyelenggarakan BIPA atau Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Keanekaragaman budaya Indonesia telah menjadi daya pikat yang luar biasa bagi turis asing untuk datang dan menyaksikan berbagai budaya Indonesia. Apalagi Indonesia yang kaya budaya ini ditunjang oleh penduduknya yang terkenal ramah, luwes, dan mudah menerima budaya luar. Tidak kalah penting dari yang saya kemukakan tadi, kestabilan keamanan di Indonesia. Dengan keamanan yang stabil saat ini, banyak wisatawan asing yang datang ke Indonesia tanpa rasa takut. Beberapa media massa elektronik, khususnya radio yang disiarkan secara internasional, misalnya BBC, Radio Australia, Suara Amerika, Voice of America, dan Radio Belanda secara rutin mempunyai siaran dalam bahasa Indonesia. Tidak kalah penting adalah kehadirannya bahasa Indonesia di dunia internet. Sudah banyak laman yang ada di internet menyajikan berbagai informasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan, sudah banyak laman luar negeri yang menyediakan layanan dalam bahasa Indonesia. Tidak ketinggalan pun laman klub sepak bola ternama dunia yang juga sudah menyediakan layanan bahasa Indonesia bagi penggemarnya. Dengan demikian, saya yakin suatu saat nanti bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa internasional. Dengan memperhatikan arah dan perkembangan bahasa Indonesia yang sudah jelas dan pasti tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa internasional. Kita sebagai pengguna bahasa Indonesia harus mendukung arah perkembangan tersebut dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan lebih mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia daripada penggunaan bahasa asing. Saya rasa cukup pemaparan saya dalam menemani saudara dalam mendalami bahasa Indonesia menuju bahasa internasional. Dengan saya, Anissa Sari Nabila, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.